Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Ya, selalu memakai masker dan mencuci tangan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran kedua. Ayo kita belajar. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah kalian mengamati gambar dan membaca cerita tentang persatuan dalam perbedaan, kalian mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, kalian mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaat sebagai wujud semangat persatuan. Yang ketiga, setelah berdiskusi tentang pola lantai, berbagai tarian daerah, kalian mampu menyebutkan pola lantai tarian dengan benar. Yang keempat, setelah diskusi, siswa mampu mempraktikkan pola lantai tarian dari salah satu tarian daerah yang dipilih dengan benar. Yang kelima, setelah membaca soal cerita, siswa mampu menyebutkan makna bilang benar. Ya, oke. Makna persatuan dalam perbedaan. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku, bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Perbedaan yang menguatkan. Ini sebuah cerita ya. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan mereka berbagai suku maupun agama. Di kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony, seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain olahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka diajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wanda dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger, yang lalu disyukuri keberkahan Tuhan dalam wujud panen raya. Perbedaan tidak mengalami persatuan dan bersatu. Kita dapat melakukan banyak hal ya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal-hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan terus saling menjaga. Kalian
Tulis kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagian berikut. Ini sebagai tugas pertama ya. Kita lanjut. Teman-teman di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus bersikap toleransi. Ini ada sebuah cerita yaitu tentang Lego, tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-menurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, yaitu NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing menyanyi dan pantun yang diungkapkan pada menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tarian perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirip pinang dan minuman sofi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisionalnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada memukul gong dan ada yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirip pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang mempunyai mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu mengembangkan kampung serta negeri. Nah, pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Terdapat 2 pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Nah, kita lihat di sini ada pola garis lurus, yaitu ada horizontal, diagonal, vertikal, zigzag, pola segi 4, pola segi 5, dan pola segi 3. Pola garis melengkung yaitu pola melengkung ke depan, pola melengkung ke belakang, pola angka 8, dan pola lingkaran. Pola lantai vertikal atau lurus yaitu seperti tari Yospan dari Papua, tari Serimpi Jawa Tengah, dan tari baris Cengkedan Bali. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tapi sangat klasik, sangat kuat. Pola lantai diagonal. Tari gending Sriwijaya, Sumatera Selatan. Pola penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Pola lantai garis melengkung yaitu tari Badong, Taroja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai, Sumatera Barat. Penari membentuk garis lingkaran, tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini membentuk lemah dan lembut. Tugas kalian yang kedua yaitu
Satu, ayo gambarkan pola lantai tari daerah di bawah ini. Yang kedua, kerjakan di kertas A4 atau di buku gambar. Tari yang pertama yaitu kalian membuat gambar tari legong dari Bali, tari serimpi dari Yogyakarta, tari kancet dari Kalimantan Timur, tari sekapur sirih dari Jambi. Ya, oke. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.